waktu itu. Trail ya. Kalau trail kan tahu sendiri kalau kucing kan. Sangunnya nempel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seger. Mari buka. Wis mari buka, wis Awakmu poso enggak? Insyaallah poso. Insyaallah. Mas Yakub, malam hari ini di bulan Ramadan ini kita sangat berbahagia sekali, apalagi nih untuk yang pertama kalinya kita kedatangan tamu super istimewa. Super spesial, super istimewa. Beliau ini adalah bisa dibilang pakai telur. Ya, crazy rich-nya Jember ini. Iya. Yang punya uang 4, sekian triliun. Iya. Kalah siapa tuh? Si Indra. Murah banget ya. Murah banget kalah. Malah tiap tahun dibagi-bagikan terus nih sama rakyat Jember ini. Iya. Ya, siapa beliau ini, Mas Yakub? Ya, tidak asing lagi Bapak Hendy Siswanto, Bupati Jember. Bupati Jember bersama Ibu Rin, istri sekaligus ketua tim penggerak PKK. Ya. Assalamualaikum Pak Hendy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat, Pak Cak Supra. Ya, terima kasih. Kembali Pak Cak Yakub. Terima kasih. Makasih banyak loh Pak kehadirannya di tengah kesibukannya selama ini. Ternyata Pak Hendy, Bro Hendy ya, boleh saya panggil Bro Hendy sama Sis Bu bisa menyempatkan waktunya datang ke sini. Alhamdulillah ini merupakan satu kehormatan yang luar biasa untuk PWI Jember. Mungkin Pak Hendy, untuk saat ini mungkin kita tidak ingin bicara yang berat-berat lah. Yang berat mungkin cukup ini aja berat badannya. Cukup saya aja lah mungkin yang kita ngobrol yang ringan-ringan aja. Mungkin Mas Yakub juga nanti ada sekedar cindera mata. Tak tunggu cindera matanya itu. Pak ini tapi gimana ini selama bulan puasa sudah yang keberapa harinya ini? Saya kalau udah puasa lupa saya sudah berapa hari ini. Yang kelima ya. Yang kelima ya. Lancar Pak ya? Alhamdulillah. Puasa Pak? Insya Allah masih bertahan. Mudah-mudahan terus bertahan. Iya Pak Hendy, pertemuan kali ini mungkin kalau Pak Hendy ketemu jurnalis kan ngobrolnya kan agak berat-berat Pak ini ya. Ngomong pemerintahan macam-macam kan itu. Khusus di podcast ini kita ngomong yang ringan-ringan aja Pak. Iya. Ngomong ringan seputar hal-hal yang rada-rada ya apa lah. Ya mungkin juga banyak. Selama ini kan orang-orang tahunya Pak Hendy bupati. Pak Hendy mungkin bisa dibilang yang punya toko rin, tapi kan banyak yang belum tahu bagaimana sejarahnya Pak Hendy yang dulu sampai pertemuannya dengan kan aja. Oke, mungkin bisa dimulai dari mana nih Mas Yakub? Iya Pak Hendy. Ini kan Burin, ngomong sosok Burin kan sudah teruji Pak Hendy, mendampingi Pak Hendy selama sekian tahun lah, dari suka maupun duka. Tapi kan kita tidak pernah tahu ini Pak. Ini sejarahnya gimana kok bisa ketemu gitu loh. Ketemu dan nah, sedikit memori aja. Gimana ceritanya ini penasaran ini. Asik nih. Jadi yang pertama saya sama istri sama Burin. Saya mengucapkan terima kasih dengan sekarang sudah PWI Jember punya podcast seperti ini. Ruangannya luar biasa, keren, dan ini keren dan saya bahagia sekali. Dan juga yang kedua terima kasih PWI terus mensupport dalam hal positif, kritisi apapun dan masukan untuk Jember luar biasa. Dan ini saya berharap terus teman-teman PWI dan tim semua PWI terus memicu dan memacu kami juga untuk Jember untuk lebih bagus lagi ke depan. Jadi kalau ngomong saya sama Rin ini gini Pak, ini yang gak usah nangis Pak. Soalnya itu ngomong gak tega ya. Terus kata apa yang milih loh. Bisa persoalannya panjang. Yang mencari saya itu istri saya ke sini. Iya. Nyelek-nyeleknya nanti malam aja. Jadi istri saya ini asli dari Madiun. Iya. Cak Supra Jayaku. Jadi terus dia datang ke Jember, rupanya niatnya dua, niatnya kuliah dan niatnya nyari suami. Ya ketemu saya ini. Oh, yang asli Jember Pak Hendy asli mana? Jember saya, dari Jember saya. Cuman
Justru begitu masuk di dalam keluarga saya, yang dianggap anaknya orang tua saya itu istri saya. Saya dianggap orang luar. Ya apa sih wala-wali nanti gitu ya. Jadi waktu kami dulu saya kuliah di Muhammad Suci. Di Muhammad Suci ya, dan kuliah saya di Teknik Sipil tahun 81 saya kuliah 81, dan istri saya masuk setelah 4 tahun saya udah kuliah mau lulus, istri saya baru masuk. Adik angkatannya. Adik angkatan saya. Ya. Dan ini teman adik saya. Oh, teman adik iya. saya. Mulai paham ya, Mulai paham. Jadi katanya adik saya kalau cewek lumayan bisa. Kayak orang masuk, terus di PO dia. Cuma saya lihat, lumayan juga kan gitu. Iya. Dan tahu sendiri kalau saya orang teknik itu, anak teknik sipil kan ya tanda kutip yang agak nakal ya, anak teknik sipil itu ya. Nakal lah Pak. Temenan. Atau mesakal. Gitu. Ya saya godain ya lah dan luar biasa memang pada saat itu istri saya ini cintanya beneran memang dari dulu. Saya kasih contoh ya nih. Contoh, pada saat kami sudah pacaran pada saat itu dia kan main wine. Istri saya itu main wine. Oh, bahaya ini, Pak. Bahaya. Macam-macam bisa dipentung, Pak. Gitu. Kalau dihukum push up masih mending. Dan waktu itu istri saya terus ada tugas harus latihan di Malang ini. Di kota Malang berapa bulan gitu di Malang latihan untuk main wine-nya. Saya dikasih sapu tangan, Pak. Sapu tangan itu kasih. Bu, kalau ada yang nggak benar bisa diselang. Sapu tangan kasih bau wangi-wangi parfum gitu ya. Iya. Ya memang kita ambil pura-pura kayaknya nggak terlalu perlu gitu. Padahal tak simpan bener gitu Pak. Tak buat wangi-wangian itu luar biasa itu. Padahal kangen itu. Itu enggak, proses bertemunya ini sudah beberapa kali pertemuan. Sudah pacaran ya. Sudah pacaran dan nah, proses pacarannya ini loh Pak, ya, ceritanya gimana? Dia kan kosnya di Asrama Putri. Sekarang Asrama Putrinya sudah habis, sudah hilang di daerah mana, Pak? Di Pagah itu. Ya kan? Pagah. Sekarang sudah jadi apa? Jadi apa dulu? Jadi kantor. Jadi kantor sekarang ya di Asrama Putri. Kalau masuk Asrama Putri ada piket-piketnya gitu, harus izin dulu ibu asrama kan. Wah, ini ya karena orang teknik yang teknik kan penting. Gak peduli sapa sing jogo lek iso kan dhuwur genteng aku. Yang penting ketemu kan gitu, Pak. Jadi saya ngelobinya di Asrama Putri gitu, menjaga Putri. Terus ya jarak jauh gitu ya ngomongnya gitu ya. Ya nggak kehabisan akal ya caranya kita. Itu tahun 80 berapa? 84 ini ya. Iya. 84. Ya 84. Itu nembaknya gimana, Pak? Kalau zaman-zaman kayak gitu. Iya. tuh. Waktu itu kita nembaknya kan kita kan pasukan berani mati ya. Jadi saya dulu kuliahnya sekolahnya dulu di STM ya. STM itu juga tidak ada perempuannya. Rumahnya cuma satu kelas Iya, itu. betul. Dan saya begitu kuliah di Teknik Sipil Muhammad Suci, perempuannya cuma 2. Gitu, cuma 2. Ya, cuma 2. Jadi Itu pun enggak masuk ke samaannya. ya. Ya, cuman kalau nggak ada ya towel aja. Tangan jahilnya anak laki gitu ya. Biasa lah begitu ya, zaman itu ya. Dan saya begitu saya kenal sama istri ya, saya ngomong saya suka terus terang. Memang dididik waktu di STM itu sampai di tempat sampai kuliah itu keras kan memang. Dan saya di STM itu kelas 2 itu sudah mulai bekerja STM. Saya udah jadi tukang dulu. Tukang bangunan waktu itu ya, sambil sekolah sambil jadi tukang. Terus saya salah satu gedung yang di depannya STM yang depan paru-paru itu, gedung sebelah kanan itu yang bangun saya. Bukan ngawasi tapi yang membangun mulai dari pondasi sampai bikin tembok atapnya semua saya pasang sendiri. Tahun berapa itu, Pak? Itu tahun 70-an, 78. Berarti kalau Pak 79. Hendi waktu itu nukang, dalam arti secara ekonomi Pak Hendi enggak mapan waktu itu ya. Waktu Ya ekonomi cukup ya. Waktu itu nukang itu kan sekolah masih sekolah, dan itu kerjanya itu sambil bekerja. Karena saya memang harus menerapkan pelajaran itu dan saya harus bekerja. Harus bekerja, Bu. Tidak disuruh bekerja sama orang tua, tapi saya bekerja sendiri. Oh, atas kemauan ya, sendiri. sendiri bekerja, mendirikan itu. Jadi sudah ditempa hal cukup keras lah ya. Dan pasti. Nah, begitu hal yang pasti ini sama ini cewek ini satu gitu ya. Ya saya ngomong terang-terangan juga waktu itu gitu, Pak. Ya sering nakal juga, dan saya sampai hari ini meminta maaf sama istri saya itu mungkin kalau 1 juta kali ada, Pak.
Kalimat Perkara? perkara apapun, sering keliru Pak. Jadi kalau orang sering keliru itu berarti sangat ketergantungan sama istri itu tinggi. Iya. Ya, kalau sering keliru Waktu pacaran tuh yang mulai pacaran. pacaran. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Ke Purin dulu coba, ke Purin. Ini kan banyak cowok di Jember ini Purin ya. Kenapa kok milih ini Purin? Memilih Pak Hendi. Nah, ini gimana ceritanya Purin ini? Dari Purin dulu ini. Apa ayo. yang menarik Iya, mungkin apa yang maksudnya, menarik? Pak, kok Iya. ada magnetnya. Pak Hendi Siswanto. Iya. Oh, sayang. Sini ya, mungkin seperti apa mungkin Iya. buat Bu Rin Ya, sendiri. di mata Purin waktu itu. Ya kalau saya Mas dulu sebetulnya enggak tahu kalau ditaksir sama Pak Hendi. Aku bongkar kan. Masih sinyalnya kurang. Iya, Nggak sinyalnya. tahu, saya kan berteman sama adiknya, katanya suruh ke rumah itu berteman tuh Yang beli Bulis mie mungkin ya? gitu Iya. ya. Oh iya Bulis. Bulis. Saya temennya Yulis, jadi sampai sekarang ini Yulis sama saya ini meskipun sudah kakak beradik itu ya akrab gitu Akrab ya. sampai Ya. sekarang, iya. Merasa Kak Bu waktu mau didorong-dorong ke Pak Hendi itu? Pertama nggak tahu saya, ya diajak pertama kali ke rumah ibunya Pak Hendi itu melihat saya itu diajak ini. Kalau saya dulu kan Waktu nggak rumah di Madiun. Enggak, Oh, di sini. itu belakang Ah. toko. Ah. Belakang toko itu kan rumahnya ibu mertua sama Pak Hendi. Pas kebetulan itu saya mau diajak beli mie. Kebetulan Pak Hendi ini ngadakan Isra Mi'raj. Memang Pak Hendi ini suka dalam Kegiatan agama. itu suka ya. Ngadakan Isra Mi'raj, nggak taunya Pak Hendi jadi panitia di situ. Saya nggak tahu, jalan aja sudah lewat gang itu. Kebetulan dekatnya rel kereta api itu belinya mie itu. Di situ mie enak gitu, habis kuliah diajak bareng-bareng gitu. Kalau kuliah itu kan temennya banyak gitu, Yeah. diajak jalan kaki tapi lewat belakang, taunya itu sudah disetting mungkin sama adiknya. Ketemu, saya lihat tuh ada ini Pak Hendi lihat saya gitu. Kalau Purin cuek-cuek aja sebenarnya Bu ya? Kenapa? Pak Purin sebenarnya cuek-cuek aja ya? Soalnya di kampus tuh banyak yang lihat saya. Mungkin Pak Hendi ini kalau orang teknik sipil kan gitu ya, sudah diplot sendiri gitu kayaknya. Iya, saya kan enggak tahu gitu. Terus dilanjut Bu, Ada mungkin dia yang semua. setelah mie itu gimana terus itu? Mie, terus saya pulang nggak taunya baru tahu itu kakakku katanya No. gitu ya. Oh, pertama kali Iya, kenal. pertama kelihatan Pak Hendi itu gitu. Waktu itu masih biasa aja. Belum Belum ada mengatakan rasa. cinta. Itu pertama kali. Tapi Pak Hendi ini hebatnya orangnya telaten. Telatennya Ya telaten mungkin. dalam arti? Mungkin di kampus itu kalau saya pulang kuliah itu dijemput sudah standby di situ. Bawa apa waktu itu? Bawa apa jemputnya? Bawanya sepeda Motor ya? sepeda motor. Wah, tahun segitu berarti udah. Iya. Trail. Iya, ini tahun 2022 aja masih ngesot. Tapi sudah motornya keren motornya. Sudah Waktu itu? motornya trail. Oh, itu ya. Trail, ya. Kalau trail kan tahu sendiri kalau Gojek kan. Sangunya nempel. Sangunya nempel. Pura-pura banyak jurungan saya. Iya. Sering itu, pura-pura ngerem itu ya. Jurungan saya. Tapi sudah masih ingat nih detik-detik menyatakan cinta seperti apa? Ada nggak? Ada. Menyatakan Iya, apa mungkin menyatakan hanya atau, "Yo, saya sudah lah, jadian." ya, jadian tanpa ada ikrar mungkin Iya. sebelumnya atau seperti apa? Ayo pacaran nih. Saya. Ada nggak Pak ini? Ada. Tapi yang jelas gini, Hmm. saya itu kalau suka itu siapapun tidak boleh bisa menghalangi kesukaan saya. Itu dari dulu. Apa aja, pokoknya aku suka itu Harus. halangan apapun harus saya tembus. Dan itu saya nggak pedulikan apapun. Dan ini itu terbawa mulai masih muda dulu, masih muda ya. Punya kemauan yang kuat. Ya, sangat. Ini keluarga istri saya ini orang cukup punya ya. Keluarga cukup punya dan keluarga dari Madiun keluarganya memang semua sukses semua.
banyak keluarganya dan sukses semua. Mulai kecil sampai sekarang saya nggak pernah susah. Alhamdulillah. Tidak pernah berani sama orang tua. Pak Edi juga gitu. Iya. Ya, Jadi makanya saya- dikasih rezeki, alhamdulillah. Saya kejar terus, meskipun dia di Madiun, saya pernah dengar nggak kira-kira pacaran itu? Ini Dia nanti, rumahnya Madiun, Pak. ini nanti jangan-jangan ibu nanti saya tidak pernah susah, ada yang goreng nanti ini. Tapi tidak apa, faktanya memang seperti itu ya, Bu. Faktanya Faktanya seperti itu. seperti itu. Jadi gini Mas Heru, dulu Mas Supra, dulu dia pulang, ya, kan saya takut sama orang tuanya. Iya. Masih durung kerja, belum masih kuliah kan. Sudah kerja. Sambil kerja, oh ya sambil kerja sih. Tapi kalau kuliah kan nggak boleh ini pacaran. Nah, kalau kayak ibu saya bilang, pokoknya kamu masih kuliah nggak boleh pacaran, nggak boleh, yang siapapun nggak boleh. Tapi kalau Tapi sudah- jujur Pak, cinta pertama enggak Bu Rini? nggak. Saya cinta terakhir. Oh, Enak gitu Mas. Kalau cinta terakhir nanti itu Kalau dapat banyak. betul. Jadi kalau ngomong pengalaman ya anak STM ya. Anak STM itu sudah luar biasa lah. sudah Jujur ya. Pak, sampean sebelum Bu Rini ini sudah berapa cewek yang sampean? Ya, Jujur aja. cukup banyak ya, banyak sekali. Banyak. Idola juga Pak Hendy ini berarti. Karena kalau begitu ngelihat saya orang tidak akan pernah mundur lagi. Orangnya tidak mundur lagi. dulu di masanya dulu. Tuh, cuman begini Pak, ini yang saya merasakan bahwa saya ini merasakan diri saya ini petarung hebat untuk diri saya sendiri ya. Saya ngelihat pada saat saya suka sama istri dan saya takut sama keluarganya dan saya masih hati-hati kalau saya masuk ke keluarganya harus diterima. Cuman itu butuh waktu lama. Kalau dia pulang ke Madiun, ya, pulang ke Madiun, saya nganternya sampai mana kira-kira? Sampai Nganjuk, Pak. Saya ngantarkan sampai Nganjuk, Pak, naik bis. Dari Jember Nganjuk sampai Nganjuk berpisah, dia pulang ke Madiun. Udah dekat, saya balik lagi naik bis Ke Jember. Seandainya waktu itu Cak Nan wis lahir, mungkin ada nyanyian bukan Kartonyono Medon Janji. Iya. Nganjuk Jember. Iya, Jember ya. Itu saya lakukan setiap anak istri saya mau pulang. Itu saya ngantarkan sampai ke Nganjuk. Naik Berapa bis. bulan sekali biasanya? Semester ini. Ya, Satu semester semester. dia pulang, saya ngantarkan sampai Nganjuk, dia pulang, itu nanti jemputnya juga gitu. Karena takut ketemu, kenapa kok gak ke Madiun? Takut ketemu keluarganya. Iya, Takut iya, nanti iya. kamu kerjanya apa sih kamu gitu. Bayangan-bayangan saya, padahal keluarganya nggak seperti itu. Tapi yang lucu lagi, ini sih saya ini ternyata memang cintanya tuh memang tidak langsung diucapkan. Saya waktu ngelobi beliau ya, ngelobi ya pacaran lah. Pacaran ada sesuatu di situ kan tidak suka yang merokok dia. Saya kan nakal merokok terus dari dulu. Sampai sekarang Pak ya. Sampai sekarang. Gitu ya. Merokok waktu itu saya ada punya salah. Begitu saya datang ke tempatnya kos-kosannya, saya nggak diterima. Suruh pulang, ditutup pintunya kamarnya. Waduh, ditutup kan gimana ini kan gitu kan. Padahal saya kan ngelobi itu setiap hari. Iya. Saya setiap hari ngelobi. Ke kampus, ke ini setiap hari. Ngelobi Ya untuk pacaran. Untuk pacaran. Ngajak pacaran ngobrol terus gitu setiap hari. Setiap hari nggak umum kayak gitu, nggak umum. Mulai jam 7 malam, jam 8 malam terus saya malam, pulang lagi besok lagi pagi. Pokoknya 1 hari 3 kali lah. Saya lobby terusan untuk pacaran. Dan suatu saat itu saya tidak diterima. Ditutup pintunya, marah dan memang saya salah. Waktu itu saya menurun ekonomi saya dari punya motor trail ganti ke RX RX spesial. ya RX spesial itu saya agak ngebut dulu agak ya zaman itulah ya. Dan setelah itu saya turun lagi, saya jual lagi, beli Pinter sedang nonton Pinter. Oh Pinter ya, masih ya. ada itu Pinter GTO. itu. Ya, beli Pinter dan yang kecil itu begitu beli Pinter di situ GTO tuh kalau nggak salah. betul Iya, betul Pinter Pinter GTO itu. Iya. Itu businya saya buka Mas. Saya buka aku. Itu saat starter, brum kan kayak hidup. Iya. Kan dengar sana kan. Jendelanya kan buka tuh. Mancing-mancing. Brum. Terus sama gitu. Saya bilang, ini loh, motorku mati. Ini gimana tak tinggal sini kan. Tolong dibuka pintunya ini. Mau titip motor ini. Motor mati, brum. Kenapa kali? Mode setok kok. Kali gitu. Habis itu lama keluar sama marah kan. Ini mati gimana ini gitu, mati. Iya, pura-pura betulkan. Tak pasang lagi, gitu.
Nah kan itu kan dipukul saya gitu. Nah di situ lebih asik lagi ternyata. Itu luar biasa itu. Luar Setelah biasa perjuangan Pak Hendi untuk mendapatkan ya pasti ada bonus lah tertentu pada saat itu kan gitu ya. Tidak mungkin saya ceritakan. Kalau menurut saya ceritakan nanti teman-teman yang di luar yang sedang melihat kita ini sedang pikirnya kebaruan nanti. Berarti Pak Hendi pacarannya selama berapa tahun sama Bu Hendi? Dari awal sampai kemudian lamaran itu menikah. Iya. Berapa tahun? Kurang lebih sampai kuliah selesai 4 tahun. 4 tahun. Lama sekali ya. Lama. Dan Kalau belum lulus nggak boleh menikah. Oh iya, enggak boleh. Sekarang ini mungkin jujur aja Pak, sampean Pak. Cek jongo cuan ini. Nah, maksudnya gini, selama sampean di Burin pernah enggak sampean hubungan sama yang lain mungkin? Pacaran ini pacaran Bu, ya waktu pacaran Bu. Waktu pacaran. Ini ya, waktu pacaran dulu. Waktu pacaran 4 tahun. saya enggak sama sekali. Teruji. Saya Enak Pak. teman saya banyak. Dulu kan enggak ada message ya Bu. Lesbian dekat ke saya sekarang Ada, mati. Soalnya apa? Yang paling cantik saya. Berarti memang 4 tahun Pak Hendi betul-betul menjaga kepercayaan dari Bu Hendi ini ya, menjaga cintanya ini sampai betul-betul ini. Jadi kalau dulu, jadi orang-orang teknik itu setahun itu bisa 4-5 kali ganti ya, ganti gak cocok gitu. Enak sekali dulu ya, seenaknya, bukan enak sekali seenaknya. Tapi bukan satu begitu dapat 2 orang langsung enggak, satu terus ganti gitu. Dan berkali-kali ya. Dan berkali-kali itu begitu istri saya ya saya satu aja. Nah ini pas. Jadi pas semuanya, jadi saya betul-betul istiqomah. Betul istiqomah. Begitu istiqomah 1 kali, 3 kali saya untuk datang untuk melombi beliaunya kan ya. 3 kali terus sampai ke pulang ke Madiun pun juga itu yang namanya telepon itu bisa 4, 5, 6 kali sehari gitu Pak. Dan yang hebat lagi waktu itu ibu saya, almarhum ibu saya ya. Ibu saya pada saat itu begitu kami lulus, baru pertama kali ini saya bilang sama ibu saya kalau saya lulus saya suka itu. Ibu saya langsung datangi langsung Pak, langsung ke rumahnya. Langsung ke rumahnya. Oh taunya ibu waktu itu Pak Hendi enggak pacaran kan? Sudah tahu pacaran, sudah tahu pacaran. Untuk meminta itu tanpa memberitahu dulu, langsung datang diminta langsung. Diminta langsung ke rumahnya beliau. Nggak kaget Bu Rin? Iya. Gimana? Ya luar biasa gitu ya. Apa yang membuat Pak Hendi dulu tuh kok yakin dan mantap untuk berlanjut sampai ke pernikahan ini? Biasanya kan apalagi zaman dulu pacaran petang sama kata dulu bosan saya. Pacaran kelamaan kan biasanya bosan kan seperti itu. Apa yang membuat Pak Hendi justru terakhir itu memantapkan hati? Istri saya ini punya jiwa entrepreneurnya tuh lebih dulu. Jadi yang namanya Tukurin Collection itu Mas Aku Pak Supra itu sebelum kami masih pacaran sudah ada tuh. Dia sudah jualan. Karena memang dari keluarganya memang keluarga pedagang semua ya. Ya entrepreneur semua lah keluarganya. Dia juga begitu. Jadi kuliah juga sambil sudah suka pakaian jual gini sudah suka itu. Seperti itu. Jadi jiwa itunya yang saya suka. Dan waktu itu saya sendiri juga tidak punya angan-angan sama sekali untuk menjadi waktu itu saya pernah di Kementerian Perhubungan ya. Sama sekali ingin jadi pegawai negeri enggak sama sekali, betul. Saya lulus itu tanpa ada ijazah yang asli itu mana nggak tahu saya. Gitu. Saya waktu tes di pegawai negeri itu pakai fotokopi aja gitu, diterima enggak terima terserah, diterima. Akhirnya sungguh iseng karena memang nggak suka gitu, dan istri saya ini terus terang memang apa yang saya pilih memang karena ini jodoh ya, dan ini memang saya serius untuk itu, untuk berkeluarga. Waktu kami bekerja awal di Jakarta, istri saya kan udah dagang di Jember, rugi Pak itu Pak kerja itu rugi. Kenapa? Waktu saya kerja di Jakarta saya harus biaya itu dikirim dari Jember. Dapat 3 bulan saya kerja di pegawai negeri waktu itu, saya minta mengundurkan diri. Rugi Pak. Enggak cocok. Berarti waduh dimarahi sama Pak Dirjen. Dan waktu itu kami dikasih pekerjaan yang lebih bagus lagi, yang lebih bertanggung jawab se-Indonesia, tanggung jawab, nah itu baru bisa berkembang lagi, bisa nutupi kekurangan. Waktu setelah menikah Pak
Bu ya. Itu apa langsung tinggal sendiri? Itu apa masih ikut orang tua atau mertua waktu itu? Sama-sama masih ikut orang tua. Ikut orang tua. Ikut juga. orang tua. Jadi tinggalnya jadi satu. Jadi satu di Jember apa di Jember. Jadi di sini? kampung itu. Itu memang keinginan Iya. bapak dan ibu atau memang Orang Kondisi. tua. Jadi orang tua saya ini ya sampai sekarang, makanya kan di keluarga saya itu ulang tahun tuh hampir tiap minggu. Jadi karena keluarga kami ini keluarga yang model lama ya, yang penting hidup itu apa yang dicari, hidup. Untuk apa memang kalau ibu saya bilang kenikmatan tuh hanya sampai di leher. Kalau sudah makan masuk keluarnya sama sudah. Sampai di leher aja enaknya. Setelah itu hilang sudah. Apa aja yang kamu maam sudah sama aja. Nah, yang paling penting Anda harus bersama, harus kumpul. Di rumah saya tuh kumpul masuk. Kamarnya banyak sekali kamarnya. Satu keluarga tuh kumpul sampai hari ini. Meskipun punya rumah masing-masing. Kadang-kadang rumah masing-masing itu balik lagi itu lagi. Dapurnya satu. Yang masak siapa yang mesti istri saya sing jadi pelopor itu masak di situ, maem semuanya. Sampai hari ini. Termasuk kami ditinggal di Jakarta pun satu rumah besar sekali. Kamarnya banyak, bukan apa memang kumpul keluarga. Kumpul keluarga gitu. Jadi bentuknya bentuk keroyokan begitu keluarga ini. Tapi biasanya bukan, kan kalau kumpul itu kan ada hal-hal ya dinamika di keluarga besar itu Pasti, kan. pasti. Ini bagaimana cara penyelesaiannya biasanya Pak Hendi? Kan Jadi- pasti ada toh itu. Saya bilang kalau piring dikumpulkan ditumpuk pasti ada suaranya kotek. Iya. Tapi tidak akan pecah. Iya. Sulit untuk pecahnya. Tapi kalau sendiri begitu tek pasti pecah karena tidak ada yang menahan lainnya. Jadi gitu. Jadi kalau klotek-klotek itu ada bertengkar dikit. Ya, Kalau kita panggil semua Pak. Jadi konsepnya sederhana. Kalau ada yang bertengkar kita panggil semua. Semuanya tidak ada yang menang, tidak yang salah, tidak ada yang benar. Tidak yang benar, tidak ada yang salah, tidak yang semua yang setelah diucapkan semua ceritanya kita kasih tahu, suruh salaman, suruh pelukan. Semua harus pelukan. Buyar harus selalu itu minta maaf. Iya. Bu Rin, Gitu aja. ini agak kembali lagi ke cerita awal itu. Waktu Pak Hendi mau meminang Bu Rin, ada komunikasi apa mungkin? Sudah ada komunikasi atau memang Pak Hendi diam aja Ujuk-ujuk supaya ya, surprise ujuk-ujuk, lah, ya, surprise. surprise seperti itu? Atau memang sebelum sudah ngomong ke Bu Rin ini waktu itu? Oh sudah, terus orang tuanya minta ke Madiun itu, ke orang tua saya. Dan Jadi Bu Rin- zaman sudah kaget Iya. lah waktu itu ya. Nyampaikan juga ke orang tua nggih waktu Iya. itu. Nyampaikan. Ada calon suami saya gitu. Iya. Tapi responnya Iya. memang dari awal memang sudah setuju ya sama Pak Hendi ya. Orang tua Ya, ya. saya harus lulus kuliah dulu. Oh, yang penting itu. Oh, yang Iya. penting itu ya. Jadi nggak ada, udah lempeng-lempeng aja waktu itu. Tahun berapa itu waktu ini Pak? Menikah itu. Waktu menikah. Bahaya lek lali. Tahun 87, 88. 87. 87. Oh 87 ya? Oh ya, 87 kami nikah. 87 ya, 3 tahun. Itu berumah tangga itu selalu bersama Pak? Pernah ada beberapa waktu harus berpisah karena pekerjaan atau apa? Waduh, kalau berpisahnya lebih banyak berpisah. Lebih banyak berpisahnya justru ya. Saya 23 tahun saya berpisah sama istri. Jadi ketemunya itu hanya Sabtu Minggu. Itu 2 minggu sekali. Selama 23 tahun. Paling ketemu Jakarta Jember itu terus Pak ya? bermacam-macam, bukan kadang yang di Cirebon, di Semarang, di Jogja, di Purwokerto, Semarang. di Jakarta, di Medan, di Sulawesi, gitu. Kami keliling-keliling begitu. Jadi apa namanya ketemu istri yang paling lama itu pada saat Idul Fitri, 9 hari. 9 hari. Lainnya itu cuma 2 hari. Kadang-kadang ketemu, janjian istri saya pas belanja ambil barang di Jakarta, saya ketemu, kok di Jakarta ketemu. Gitu ketemu tarung biar sendiri. Ketemu di mana? Di hotel ini, ketemu di hotel. Udah kayak apa ya, enggak peduli saya sudah. Ketemu kan. Berarti jarang bertengkar ya Pak? Karena kan jarang bertemu juga. Iya. HP ada. Ada juga. HP nggak ada. Ada ya sering juga lah. Nah, ada. itu Pak, itu kan bukan hal yang gampang kan. Betul, iya. Membina hubungan apalagi masih baru-baru nikah Iya. dengan jarak jauh seperti itu. Banyak godaan lah. Iya. Itu seperti apa Pak Hendi, kiat-kiatnya mungkin bisa contoh Pak. Ini dekat aja bahaya Pak. Ini apalagi kalau berjauhan ini Pak. Itu bagaimana Pak Hendi mungkin? Jadi gini Mas Umrah, saya itu kan dulu kan saya paling lama di proyek ya. Orang proyek itu mulai A sampai Z tahu kegiatannya, sudah tahu semua kegiatannya A sampai Z. Kayaknya lulus semua saya kegiatan itu, ya lulus semua dan itu pas di posisi batas. Saya kembali lagi bahwa saya juga orang laki, ya.
orang laki yang memang banyak kekurangan, banyak berkurangan, dan hidup kami itu di kelas apapun kami sudah merasakan, dan kami sudah lewati kelas apapun, di level apapun, ya kami sudah lewati, termasuk melayani mau saya presiden, kami sudah sering ngalahin presiden langsung, saya sendiri bukan pakai suruh orang ya. Dan setiap ada satu kegiatan ya yang merasa saya kaitan dengan perempuan, ini sangat berbahaya. Perempuan sangat berbahaya. Kalau mungkin kalau ngomong korupsi semua bermacam-macam di kegiatan saya antipati untuk kayak gitu. Yeah. Tapi kalau perempuan cuma main-main sumbaran loh. Oh, cocok macam sampean. Cocok macam. Aprean ini. Aprean. Boh, kayak tenanan. Nah, ini gini. Dulu pernah istri saya tuh berkali-kali sebelum saya di hati ini ngetuk orang ini, aku tertarik sama orang ini. Istri saya tuh ngomong duluan loh. Telepon. Aku tadi malam mimpi gini. Loh, kok mimpi ini kok mepot. Jadi saya takut. Betul, takut. Waduh. Dan itu bukan 1-2 kali ya, Pak? Dan berkali-kali. Berkali-kali. Mimpi itu datang waktu pas? Iya pas Ada kita kretek saat itu? kretek. Sebelum melakukan waktu kretek aja nyetrum. Sudah nyetrum dan itu berkali-kali. Bayangkan. Itu saya kretek. Ada lagi Mas yang tengkar sama di kantor itu rasanya ke saya nyetrum juga. Berarti ikatan batinnya Betul. sudah kuat berarti. Jadi dulu pernah ada satu menteri itu soal menteri, dan itu beliau marah dengan kami. Dan saya tidak salah sebenarnya marah. Saya marahi balik di situ. Saya marah balik di situ sampai kaki saya diinjek sama dirjen saya. Saya marah. Kalau saya prinsip kalau saya tidak salah siapapun ya saya akan terus bablas gitu ya. Itu menteri menyampaikan Bapak salah. Saya menyampaikan ini saking saya ketahan, nggak bisa keluar semua, ketahan, marah besar saya. Marah besar tapi tak tahan. Istri saya itu telepon. Kamu ada apa? Gitu. Enggak ada apa-apa. Ada cerita. Enggak ada apa-apa. Enggak, kamu ada apa? Enggak ada apa-apa, enggak cerita ada apa. Nah itu sih saya sampai gitu. Akhirnya saya cerita. Oh, makanya saya tuh gini, apa betul ada piring apa pecah apa gitu waktu itu. Dia nyampaikan, saya kok gak enak gitu. Ada sesuatu mimpi tapi besok paginya tetap gak enak. Meskipun setelah mimpi itu tetap gak enak. Anopo gitu. Gitu. Memang ternyata saya memang ada persoalan besar yang saya dituduh dan saya melawan bahwa itu salah. Ya tidak benar itu. Ini kan jadi apa ya? Ini sering loh. Piringnya pecah. Tapi bukan karena nyetruk. Bersiapin. Ngamuk ada mau kerja. Mau nggak Bu? Diminum dulu Bu. Kebetulan ini ada Hasora ini produk Pemkab Jember ini. Enggak ini kalah sama. Dari tadi sudah tak buka. Bukan dikon-kon. Iki jenenge megeli host iki. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh diminum. Boleh diminum, monggo Bu. Ada remeh Gus tadi. Hasora. Luar biasa. Sudah berapa tahun berarti Pak Andi ya? Ibu ya menjalani rumah tangga ini. Rumah tangga. Mulai 87 sekarang sudah 45 tahun ya. 35 tahun. 35 tahun. 35 tahun. Dikaruniai berapa putranya? Anak saya itu 7 semuanya. Semuanya 7 ya. 7 yang 7 yang meninggal 3. Yang meninggal 3, tinggal 4 ya. 4. Dan itu sebenarnya saya ingin terus banyak anak gitu. Anak istri saya sudah stop duluan. Marah dia. Iya, Bu, marahnya gini. Sama Pak saya Bu. Montreng laki nambah iya. Gitu maksudnya. Dia nyampaikan, enak kamu habis menyelesaikan biar kerja sana. Lagi ini gendong terusan. Ngawur gitu. Pak Hendi ini anaknya kecil, bayi enggak pernah megang. Gitu ya. Sampai 3 bulan. Enggak pegang bayi, enggak berani. Takut ya. Iya. Saya Bukan karena apa, tapi karena takut aja. Takut. Bu. saya tidak bisa gendong. Kalau Cuma saya nyiumin aja. nyium ya. saja. Jadi saya gendong anak itu sampai sekarang saya takut karena pegangan saya kaku. Jadi sakit dia tuh. Mesti nangis gitu. Jadi saya takut gitu. Jadi saya tak pegang kalau mau saya gendong anak itu saya kasih bantal banyak baru saya gendong bantalnya aja sedikit pegang gitu Pak. Saking buat aja. saking Aja gak iso yang tega. perawat. Itu anak pertama setelah pernikahan berapa tahun? Apanya itu? Langsung. Langsung berarti ya. Langsung ya. Aruna langsung
Oh, Aruna anak pertama ya? Pertama. 89. Oh berarti 89 setahun ya? ya. Oh, dua tahun. Setahun. 87. Iya. Iya, Iya. 2 tahun. 2 tahun langsung dapat Aruna anak pertama Aruna. Cowok ya pertama. Cowok, terus perempuan, terus cowok lagi. Nah, itu meninggal cowok itu. Tapi sebelum Aruna ada sudah Maya? Sebelum Aruna ya. Ya, apa namanya, bibitnya katanya kurang bagus. Oh, sama dokter lepas, enggak lepas. boleh. Iya, iya. Si awal-awal lah Pak. Iya, uji coba jangan. Bersein setor. Bu, Pak Hendy ini orangnya romantis nggak Bu? Iya, Bu. Waduh, itu juga Tapi kalau enggak, Iya. sarunya Pak Dewi selama ini dulu sering kita lihat itu mereka kan pakaiannya kan kalau Iya, buat serasi. orang Jember mungkin ya agak nyelenanya tapi kompak. Iya, kompak serasi ya. seperti itu Pak. Iya. Kira-kira gimana Bu? Romantis enggak Iya. orangnya? Sesuai enggak? Dulu pacaran sampai ini, sekarang banyak pikir kan, pekerjaannya banyak ya, saya yang ini ngawal. Yang Sampean yang mancing terus lah. Nah, untuk maksud saya apa? Mancing. Ya tiba-tiba gitu loh, Pak. Surprise bawa apa gitu, Pak. Bunga atau apa gitu. Gitu. Tapi Pak Hendy ini sama saya kalau apa romantisnya itu untuk cerita ke anak-anak. Waktu saya ulang tahun, Mama, saya ulang tahun itu ada sebuah buku itu sampai sekarang kalau habis kita beli lagi, nggak tahu yang beli saya atau beli Pak Hendy. Itu ada surat cinta. Surat cinta itu sampai sekarang ada itu. Dan, sekarang ini kan Tiap ulang tahun Bu ya. iya tiap ulang tahun. Sekarang kemarin habis saya kan bulan Agustus ulang tahunnya. Itu Agustus berarti buku itu dibawa sama saya. Nanti bulan Mei Pak Hendy ulang tahun, surat itu ke Pak Hendy saya kasihkan sama kadonya, bukunya itu. Sampai sekarang masih ada. Masih terus berlangsung. Masih Iya. terus. Itu dipajang nggak kira-kira Pak Hendy? Ya nanti untuk oleh-oleh anak. Nanti pada saatnya kita berikan ke anak, ini loh orang tuamu kayak apa gitu. Iya. Berarti artinya dari awal-awal Pak Hendy romantis, cuman setelah jadi bupati ini Bu ya agak kurang romantisnya kurang. Ruwet mikir sejember. Jadi bupati ini memang apa ya, menyita waktu cukup banyak. Memang sudah bukan milik inilah keluarga lagi. Iya. Ada sudah Masyarakat Jember. masyarakat dan keluarga harus dapat bagian sedikit dari yang biasanya mereka ada kartu kebebasan, sekarang ada terbatasi. Ya. Sebetulnya Pak Hendy ini katanya nggak boleh ngomong kerjaan tadi ya. Enggak sedikit aja Iya. nyentil-nyentil enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Apa namanya? Kemarin tuh Pak Hendy sebetulnya habis dari pensiun dini kan untuk anak-anak pensiun. Habis gitu Pak Hendy tuh udah kurang lebih 1 tahun 2 tahun kan sering pulang Jakarta, Jember. Saya lihat Jember kok kayak gini katanya. Ada kalau kepingin Jember ini maju, Pak Hendy harus jadi nomor 1. Saya bilang gitu. Oh iya ya gitu. Ngomong di ruang berarti tamu itu. Burin yang mendorong awal itu ya. Ya insya Allah itu. Terus Pak Hendy tuh mikir, sih ya tak pikir dulu katanya gitu. Ini ada orangnya ini. Saya nggak mau Mas jadi bupati. Nggak itu mau sebetulnya jadi bupati. Saya tahu beratnya dan risiko tinggi, Iya. tinggi macam-macam ya risikonya. Dan saya itu mau nyalonkan itu ngomong, waduh ini jadi bupati. Tapi saya tahu bahwa Jember ada persoalan Jember, saya tahu. Treatmentnya kayak apa saya tahu karena aku orang pemerintahan pusat ya. Dan saya, loh kok ini salah nggak bener ini. Dan saya cerita ke keluarga itu, gak oleh gini Jember, lah ya kan salah, lah ya kan salah. Terus gitu terusan. Terus begitu ditawari, waduh ini gawat ini. Dan itu menunggu diskusi mengiyakan seluruh keluarga karena keputusan jadi bupati itu bukan saya sama istri aja Pak, Mas, sama anak-anak, sama keluarga Izin besar saya, anak-anak juga. keluarga besar. Dan itu izin keluarga besar itu keliling kita kerja. Saya keliling dunia itu waktu itu, sama keluarga besar keliling, kami keliling dunia 1 bulan lebih. Itu di tengah perjalanan itu ngomong baru, ya apa Ibu Bupati, tenan gak? Waktu itu di Turki kalau nggak salah. Iya, ya. izinnya di Turki. Pas waktu di Turki saya ngomong gini Mas ke mama kakak sama adik, ya apa ini? Sama kakak, iya wis ya tenan lagi. Boleh apa enggak? Boleh apa enggak aku mulai gitu. Itu di Turki. Setelah kami keliling kemana-mana sama keluarga. Itu. Jadi nggak sederhana juga gitu. Betul. Cuman saya kasih tahu kan konsekuensinya ini loh ya aku bakal gini, Iya. dituduh ini. Terpisan Pak Hendy takkan persetujuan tidak keliling pas di Turki ngomong. Soalnya lek ngomong enggak, aku ditinggal di Turki.
terlintas nggak Purin waktu itu bahwa sang suami ini akan menjadi orang nomor 1 lah di Kabupaten Jember waktu itu? Sempat terlintas nggak melihat sosok Pak Endi ini? Enggak, saya. Nah, yang- Memang Pak Endinya kan enggak pengen jadi bupati, tapi kan lihat Jember kayak gini. Kayak katanya Pak Endi, saya ini seneng sodako, tapi kok cuma pas Ramadan aja kita bisa bagi-bagi nasi seperti biasanya itu. Itu tiap tahun cuma 1 kali, kayaknya kurang. Ya kalau kurang, Pak Endi harus menjadi nomor 1, bisa kita ngatur di Jember ini gitu. Intinya tergerak karena faktor keadaan Jember waktu itu. Ya, kita kan usia sudah cukup umur, usia kita cari akhirat. Ayo, akhirnya Pak Endi ini mau untuk menerima itu. Ya. Ya, kayaknya 2-3 bulan baru menjawab. Iya. Pak Endinya, oh iya ini. Ya. Bu, Sentilan. rumah tangga ini kan pasti ada pertengkaran atau apa. Biasanya yang lebih sering pemicunya apa sih? Apa soal anak? Kalau soal materi tidak mungkin. Tidak mungkin ya. Kalau kamu mungkin ya. Itu pasti. Kalau ini pasti soal materi, Pak. Biasanya soal apanya, Pak? Iya. Kan pastilah kalau enggak Iya. enggak mungkin lah Terus kalau enggak ada. penyelesaiannya gimana biasanya gitu? Saya nggak pernah tengkar. Enggak pernah ya? Enggak. Tapi ada pertengkaran itu pasti ada. Tadi yang dibilang Pak Endi itu kenapa saya seperti ini, Ibu Rin Collection ini. Iya. Soalnya saya semenjak berkeluarga, saya bilang tadi, saya ini anaknya orang punya. Jadi langsung berumah tangga, saya ini bisa kumpul mertua, bisa kumpul kakak ipar, adik ipar semua. Dan di situ katanya Pak Endi, piring ini goyang tapi tidak pecah. Tapi saya tinggal 25 tahun, Pak Endi ini keluar kota. Jadi saya sendiri yang di rumah ini. Jadi tidak pernah. Jadi sedikit-sedikit ada persoalan, Pak Endi menyelesaikan, pulang ya sama Pak Endi, itu aja. Tapi alhamdulillah sampai sekarang saya bisa belajar seperti Ibu Rin sekarang ini. Berarti Bisa- setiap ini ya Bu ya, setiap mungkin ada persoalan mungkin yang dirasa wis nggak enak itu langsung ngomong ke Pak Hendi itu. Iya, Ini enak. soalnya kan kekeluargaan di keluarga Rin Collection ini kan Terbuka ya. dilihat dari luar ini kan bagus, tapi ya juga ada sedikit-sedikit, tapi cepat diselesaikan. Ya enggak pernah ngambek sampai enggak bicara, enggak ngomong, enggak pernah. Adalah 1-2 hari, tapi Oh. habis gitu dikelirkan, dipanggil Pak Endi dan cerita tadi. Memang perannya di rumah tangga ini satu ini Pak Endi ini yang bisa untuk menyelesaikan. Leadernya memang. Ya. Iya. Nah, aku ya Pak mending bini lah kadung ngusuk itu. Lesok. Kayak ketemu karep kan. Saya itu memang petarung yang luar biasa menurut saya terhadap istri saya. Pokoknya saya kalau udah salah gitu Pak, istri saya marah, istrinya cuma minta maaf, datangi minta maaf, terus gitu. Tak ajeng lanjut. minta maaf, itu aja gitu. Karena saya mikirin sederhana, kalau saya akan kejar ucapan istri, membenarkan atau menyalahkan ini manfaatnya di mana gitu. Ya sudah, pasti istri saya bilang ngulangin lagi. Yang namanya manusia kan mesti kurang terusan gitu, minta maaf lah kan gitu kan ya. Kalau kalimat lembut-lembut itu kan bikin dunia kan bergetar tuh itu. Gitu ya. Malaikat tuh mengamini, amin. Dan endingnya asik ya, saya. Asik. Bisa kayak pesawat terbang gitu. Tapi sekarang anak sudah berkeluarga semua ya? Tinggal satu, yang nomor 5. Yang nomor 5 belum, masih nomor 5. Masih kuliah ya? Sudah. Oh, sudah selesai. Saya umur Jadi 19 tahun. umur 19 sudah lulus. Jadi dia Sarjana hukum. akselerasi. Jadi umur 19 sudah S1 udah S1 lulus. sudah. Mulai SMP, SMA 2 tahun. 2 tahun lulus terusan dia. Gak ada yang ngikutin jejak Pak Hendi nih Bu? Mungkin di Kementerian Perhubungan juga mungkin nggak ada ya? Udah. Yang Aruna kan udah bisnis. Bisnis ya? Ya, yang nomor 2 itu kan dokter, udah buka klinik. Jadi ibu ini memang peran utama, bapak ini kan kerja terus. Jadi ibu yang mantau, saya harus nyiapkan ini. Ya itu gitu. kan tahunnya aku nambah anak. Yang ibu tetap.
Memang paling enak orang jadi laki-laki. Aduh, iya. Laki-laki. Memang saya memang agak ketergantungan sama istri tinggi. Kalau dia udah keluar Jakarta gitu, kalau ambil barang seperti kemarin kan jadi istrinya bupati kan kerjaannya keliling terus kan, saingan terus acara-acara PKK itu, lebih banyak PKK-nya malah gitu. Akhirnya apa? Toko-toko kami yang ada di Jakarta semua kan masuk bulan Ramadan kan nggak ada barang nanti kalau singkulaan sopo gitu singkulaan. Ya ini penting gini. Akhirnya ke Jakarta. Di Jakarta saya tinggal sampai 5 hari. Di Jakarta saya kebingungan terus terang. Apalagi dengan beban bupati, masuk kamar gak ada istri, aduh sudah ampun Nah, juga. ini ngomong Maksudnya jam 1 malam. Nah, ini kan Bu, Ampun, udah nih. ini kan perbedaan Pak Bupati, Pak Hendi sebelum jadi bupati sama setelah jadi Bu. Ini kan kesibukannya luar biasa nih, Bu. Intensitasnya gimana, Bu? Nah, kira-kira Itu rahasia. Kurang rajin kayaknya. Gagah di luar begitu masuk takutnya alasan ini sekarang kan. Papa sibuk, takutnya kan gitu. Cuma gagah di luar, Iya. masuk apa ini urusan belum selesai ini. Kalau dulu siapa? Yang minta duluan siapa? Jadi Dulu lah, yang dulu atau sekarang juga nggak apa-apa. jadi Sedikit lah mungkin, Pak. Jadi gini, saya itu kalau ada sesuatu sama istri, itu pasti ada. Kalau begitu direncanakan, nanti besok ya, mau udah siap-siap kan, besok malam minggu ya udah. Banyak batal. Mesti ada begitu sudah waktunya, ada lantaran batal itu. Ayo cepetan itu. Enggaknya juga batal bertengkar. Lu kok bisa gitu loh? Heran. Makanya kita nggak usah pakai janjian. Nggak usah rencana. janjian dah. Ini rencana Pak, tapi dalam hati lah. Dalam hatinya dia rencana. Tiap hari rencana. Pakai kode nggak, Pak? Kalau kayak sekarang ini mungkin pakai kode nggak? Nah, kodenya jelas itu. Iya. Udah dalam bentuk pakaiannya udah beda. Gitu ya. Pakaiannya udah kayak ikan duyung gitu ya. Kita udah masuk kamar mandi udah gosok gigi gitu ya. Rambut udah semprot ini ada apa mana gitu ya. Berarti seneng yang bersih-bersih gitu, Pak. Ya Yang gitu. rapi gitu, nyaman. Kayaknya lampunya 3 lampu digantikan tinggal 2 agak redup dikit sih. Kodenya itu. Terus setel TV-nya di lain, TV yang agak video-video Ya. baik-baik gitu ya. Gitu sama gitu. Tempat tidurnya udah agak dirapikan dikit-dikit gitu. Suasana jadi lain gitu. Gitu. Baru piring terbangnya. Langsung mendarat. Nanti. Pak, ya Bu, ini kan ya itu kembali ke soal pakaian tadi. Selama ini kan Pak Hendi kita dan Bu Hendi Iya. kan kompak Iya. ya sama Iya. Itu selama ini siapa tuh yang Iya, bikin konsepnya itu mendesain, siapa sih? memang Bu? Yang konsepnya seperti desain. apa, Bu? Dan menarik itu, Bu. Itu. Kayak kemarin pakai apa? Ala Turki ya? Iya, lah Turki ya itu kan. Yang Gimana idenya bisa Kemarin menjadi? Pak Endi itu sebenarnya nggak mau pakai baju. Saya kadang-kadang itu ya seperti itu, Mas. Apa namanya? Kalau Pak Endi diajak janjian tuh nggak mau. Tapi kalau kadang-kadang langsung saya todong itu langsung mau. Seperti kemarin itu saya siapin baju Langsung tarik ini. gitu. Masuk. Iya. Jadi istri saya itu gini Pak, dari mulai kuliah masuk lah itu istri saya itu sudah vision. Makanya pakaian-pakaiannya luar biasa sampai kita dulu waktu mau nyalonkan tuh dianggap orang yang glamor. Iya. Iya. Memang suka mewah. Iya. Suka mewah. Pakaian-pakaiannya tuh memang style yang belum ada Jember kita Iya. sudah bikin dulu. Bikin dulu satu keluarga besar itu. Sudah suka. Iya. Makanya kan di toko Rin Collection itu 100% pilihannya dia sendiri langsung. Dipilih di pasar, ambil di pasar tuh ambil di pabrik, ambil sendiri gitu. Bukan suruhan orang. Bikin sendiri juga. Bikin sendiri. Makanya kan banyak model yang menarik gitu di sana itu karena memang dia milihin enggak pakai karyawan. Passionnya di situ. Iya, passion itu Iya. ya. Nggak boleh karyawan yang milih. Nggak boleh, Saya. harus milih sendiri. Nah itu ya tanggung jawabnya ya saya sendiri. Akhirnya dibuat percobaan kan. Tapi enggak pernah protes, Bu. Berarti Iya. kalau sudah pilihan Ibu, Pak, pakai ini. Oke, itu Pak langsung Endi Pak Hendi. mau berangkat umroh atau ke luar negeri atau kemana tidak pernah tanya baju apa yang mau dibawa. Tahu-tahu udah waktunya Pak ganti baju baru tanya pakai apa gitu. Tapi sudah posisi Surabaya, posisi di Jakarta.
Saya kemana-mana Pak sampai hari ini, belum pernah menyiapkan baju sendiri. Dan saya nggak mau, nggak pernah. Saya minta baju ini enggak. Disiapkan sendiri sama dia. Kalau kurang marah saya di sana. Ini kalau sama nih, kalau karpet dewi yang ini gitu. Itu yang nggak bener itu. Saya juga pingin kayak gitu, Pak. Cuma bajunya yang mana enggak ada. Bajunya yang enggak ada. Oke, nggak terasa ini sudah obrolan kita sudah hampir 1 jam. Menarik. Mungkin terakhir aja nih untuk mungkin Bro Hendy aja lah. Ya, siap. Nanti sama enggak Bu Rin. Iya, oke. 3 kata untuk Bu Rin. Iya. Istimewa dan soleha dan saya sangat cinta sekali sama dia. Bu Rin, kalau saya satu kata ini tentang Pak Hendy, satu kata aja. Apa? Suami, panutan, istri, dan keluarga. Wah. Saya pernah tanya nih ke istrinya nih, Pak. Tanya, satu kata aja. Jawabannya gimana? Siapa? Bukan apa saya ini. Oke Pak Hendy, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih. Bu Rin, sukses Ya, selalu. Jangan pernah patah semangat Pak untuk terus Ya. semangat ya untuk perkembangan Jember ke Ya, depan. tetap saling mensupport ya. support. Dan saya juga terima kasih PBI Jember Oke, Podcast ini terus jalan terus. Terus saya siap mendukung Pemkab Jember untuk PBI Ya, oke, siap. dan teman-teman semua dan kita Jember butuh support semuanya. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Terima Pak kasih. Hendy, Bu Rin. Cak Supra, terima kasih. Terima kasih Mas. Oke. Matur suwun semuanya. Siap. Oke. Kita akhiri Mas Yakub Ya, podcast Mas Yakub, kita kali ini. Ya. Ya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi